Halo semuanya, Oke. selamat datang kembali di podcast Mind Your Money. Saya Novati Alfa bersama rekan saya Saya Rani. yang akan menjadi host dalam podcast hari ini. Baik, kita semua tahu kalau Inggris itu berhasil membangun sektor jasa dan menjadi yang salah satu paling kompetitif di dunia. Dan salah satu fondasi di balik itu adalah ekosistem pendidikannya. Sementara di sisi lain, Indonesia dengan hampir 4.000 pendidikan perguruan tinggi itu masih menghadapi tantangan yang cukup serius, yaitu antara gap antara output pendidikan dan kebutuhan real sektor ekonomi. Pertanyaannya, apa sih yang bisa kita pelajari dari hal ini? Nah, untuk mendiskusikan hal ini, kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, yang beliau adalah seorang ekonom, namun tidak hanya bisa berbicara dalam teoritis, tapi juga mengalami langsung pendidikan dan ekosistem akademik di Inggris, karena sekarang beliau sedang mengambil studi PhD di University of Sheffield. Baik, halo Bapak. Halo Mbak Alfa, Mas Rani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita baik Pak. Senang sekali nih Pak kita hari ini bisa berdiskusi bersama Bapak. Terus terima kasih juga telah mau ngobrol bareng kita untuk podcast Mind Your Money. Bapak Dengan enaknya senang dipanggil hati. apa ya Pak? Saya seringnya sih dipanggil Rizaldi ya, jadi nama belakang saya. Oke Biasanya Pak, dipanggilnya. Oke, Pak berarti Pak Rizaldi. Rizal ya. Oke Hmm. Pak, boleh nggak nih Pak, Bapak ceritain gimana sih Pak ekosistem belajar di selama di Inggris, terus juga background dan apa ya profesi Bapak selama ini? Oke, terima kasih Alfa, Rani, sebuah kehormatan buat saya ya diundang di podcast ini. Bisa sedikit sharing dan topiknya yang kemarin disampaikan ke saya juga. Saya rasa itu keren ya, outstanding, thought provoking gitu ya. Yang Alhamdulillah. mungkin orang mungkin mungkin akan berpikir gitu, ngapain sih hal ini dipertanyakan gitu. Karena memang kalau kita bicara science gitu ya, kita ekonom itu kita scientist juga gitu. Kita social scientist ya, memang tugas kita gitu melihat, mempertanyakan hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain gitu. Nama saya sekali lagi Muhammad Rizky Rizaldi, saya biasa dipanggil Rizaldi. Jadi kalau keterlibatan dengan Inggris mungkin bisa dihitung sejak S2 ya. Saya S2 itu 2015, kurang lebih 10-11 tahun lalu. S2 saya di Inggris, di University of Durham, Durham University. Kampusnya cantik, teman-teman kalau yang tidak, yang belum aware sama Universitas Durham, bisa googling ya, karena kampusnya kecil, cantik, klasik, salah satu universitas tertua di Inggris karena umurnya sudah kurang lebih 1.000 tahun. Saya S2 di situ, kemudian S3 di Inggris lagi sejak tahun 2022 di University of Sheffield. Universitasnya cenderung baru, kurang lebih sekitar 150 tahun mungkin umurnya gitu. Tapi Durham dan Sheffield sama-sama berada di dalam Russell Group. Jadi di Inggris ini ada namanya Russell Group, itu seperti konsorsium ya, komite universitas-universitas terbaik di UK yang ukuran utamanya adalah research and impact. Jadi mungkin kalau universitas lain ada juga mungkin yang lebih baik, tapi kategorinya eh, apa namanya pengukurannya berbeda. Tapi kalau Russell Group itu di researchnya, di impactnya. Nah, Durham dan Sheffield sama-sama di dalam Russell Group. Sekarang saya sedang PhD di Sheffield University Management School. Saya riset tentang uh, moral imprinting ya. Jadi bagaimana institusi itu kok ada yang berhasil jangka panjang menjaga komitmen moralnya, ada yang di tengah jalan ambruk dan akhirnya belok, misalnya melakukan eksploitasi dan sebagainya. Itu yang jadi concern riset saya. Saya juga di sini sama-sama PhD students dan juga masyarakat Indonesia di United Kingdom ya. Jadi kalau kita sebut United Kingdom berarti ada beberapa negara tuh, ada England, ada Wales, ada Scotland, sama Northern Ireland. Nah, kita sama-sama di sini mengelola Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Gitu, beberapa PhD student. Seru sekali kalau diskusi karena disiplin kami memang beda-beda, sudut pandangnya beda-beda. Jadi ketika mendiskusikan satu hal itu terasa sangat kaya.
Begitu kurang lebih. Dan saya mau bertanya, Pak. Jadi kan seperti yang kita tahu ya, apalagi di London ya, Pak, itu dikenal dengan sektor jasa keuangan itu, Pak. Apalagi bahkan Hmm, ekonom-ekonom kayak David Ricardo, Adam Smith, itu semuanya dari Inggris, dari UK semua. Jadi itu kan hmm, hmm. menimbulkan pertanyaan tuh, Pak. Sebenarnya apa sih faktor yang paling penting sampai ngebuat sektor ini begitu kompetitif, Pak, untuk di Inggris? Karena jawabannya kompleks banget ya. Di situ ada faktor politik, ada kolonisasi, kolonialisme di situ, ada faktor resource juga, atau bahkan sosiologis ya. Kita mulai dengan sosiologis dulu nih. Jadi, kenapa narasi-narasi akademik, terutama pemikiran-pemikiran dalam bidang ekonomi ini dari Inggris ini menjadi teori yang dianggap hebat, gitu ya, ke seluruh dunia, ya karena sebenarnya mereka punya jejaring warung yang kuat. Dalam hal ini adalah power gitu ya. Dalam hal ini kekuatan politik mereka karena kolonialisasi gitu. Jadi ketika teori mereka dibawa ke Indonesia misalnya sudah tidak begitu objektif memandangnya gitu. Karena silau kan. Inggris nih yang bawa gitu. Nah, tapi kesilauan kita terhadap Inggris juga sebenarnya beralasan gitu. Karena memang mereka punya militer yang kuat, misalnya pada saat itu, gitu ya, punya strategi tata kelola negara, tata kelola politik, tata kelola militer yang kuat pada saat itu. Jadi rasa-rasanya apapun yang keluar dari UK itu dipandang baik. Gitu. Padahal bisa jadi, let's say, kalau kita dulu misalnya dijajah Kenya, Hmm. mungkin ekonomi-ekonomi hebat itu akan datang dari Afrika gitu misalnya. I see. Itu faktor yang harus diperhatikan. Jadi ketika kita research, ketika kita berpendapat, berargumen, jangan mengabaikan aspek kolonialisasi. Karena ini sangat menentukan. Lalu kalau mau ditarik lebih jauh sampai ke 2000, 2500, 3000 tahun yang lalu bisa dijelaskan juga gitu. Kenapa orang Inggris ini punya militer yang kuat misalnya. Karena dulu di dataran Inggris Raya ini konflik itu berkepanjangan. Gitu. Jadi antara English dengan Scottish itu mereka perang tidak berkesudahan. Dari kanan, dari timur diserang Perancis. Gitu. Jadi mau tidak mau mereka harus berpikir sangat hebat, sangat kuat, sangat dalam bagaimana caranya supaya kehidupan mereka itu aman. Gitu. Supaya mereka itu apa namanya tidak dijajah, tidak dizolimi gitu kan. Tapi yang akhirnya itu semua malah terakumulasi knowledge-nya malah menjadi set of skills untuk menjadi bangsa lain. Yang awalnya mungkin hanya untuk melindungi diri gitu ya. Kemudian weather, kemudian tanah di sini itu harsh ya. Jadi cuacanya itu keji gitu. Dingin, hujan gitu kan. Tanaman susah tumbuh. Jadi bangsa Inggris itu terlatih gitu dalam kehidupan yang keras secara lingkungan ya, secara ekosistem, kemudian secara sosiologi, secara politik yang akhirnya membuat mereka ya harus berpikir keras untuk menciptakan teknologi, termasuk teknologi perang, teknologi perkapalan gitu. Berbeda dengan misalnya mungkin tapi ini oversimplifikasi ya. Berbeda mungkin misalnya di Indonesia yang kita cenderung apa namanya cenderung nyaman gitu ya. Betul. Weather kita itu nyaman gitu kan. Kita ada beberapa catatan perang, tapi kita banyak juga yang apa namanya eh, diselesaikan dengan adat gitu istilahnya. Jadi kita bisa berdampingan tanpa harus saling gontok-gontokan gitu kan. Berbagai suku di Indonesia bisa hidup berdampingan gitu sejak zaman dulu sebelum Republik ini berdiri gitu. Yang menjadi tantangan kok di Indonesia ya misalnya apa volcanoes gitu kan. Tantangan kita adalah bagaimana
bencana Gunung Merapi, gempa, gitu. Dan nenek moyang kita mengatasinya, kira teknologinya kemana? Ke teknologi bangunan, misalnya gitu. Bagaimana caranya candi itu tahan gempa, gitu. Jadi bangsa-bangsa itu tumbuh dengan jalannya masing-masing karena perjalanannya beda-beda. Bapak sampaikan tadi kan itu faktornya banyak banget, Pak. Terus Hmm, sebenarnya untuk kontribusi dari ekosistem pendidikan itu bagaimana, Pak, menurut Bapak? Apakah sangat menentukan atau gimana? sangat untuk di Inggris itu karena tadi ya, uh, mungkin logiknya sederhananya, tadi mereka butuh untuk berpikir bagaimana caranya bertahan dari serangan luar, dari penyakit dan sebagainya. Kemudian mereka punya seperti pesantren-pesantren. Jadi universitas-universitas tua di Inggris itu dulunya adalah pesantren, sekolah teologi gitu ya. Sekolah untuk menyiapkan para agamawan di sini gitu pada awalnya. Makanya kalau kita ke Oxford, kita ke Cambridge, kita ke Durham, itu universitas tua, kita akan lihat college-college mereka itu merefleksikan college-college agama gitu. Misalnya nama-namanya itu adalah nama-nama tokoh-tokoh pendeta gitu ya. Kemudian sistem college-nya, kolegialnya mereka ada pastoral care gitu ya. Bahwa setiap asrama itu dikelola oleh seorang pastor gitu. Itu sama seperti pesantren lah gitu. Tapi kemudian institusi-institusi pendidikan agama ini bertransformasi menjadi institusi pendidikan multidisiplin atau bisa disebut sebagai pendidikan modern gitu. Karena banyak tekanan gitu. Tekanan kebutuhan termasuk tadi balik lagi ke kolonialisme gitu. Ketika Inggris kemana-mana, kemudian di dalam negeri mereka perlu melakukan proses pemikiran, pendidikan gitu kan, diskusi, penelitian untuk menjawab masalah-masalah mereka di tanah-tanah jajahan mereka gitu. Makanya ada sekolah eh, mereka punya sebut Orientalism di sini gitu. Kemudian mereka punya sekolah ilmu ekonomi politik yang sebelum akhirnya menjadi ekonomi ya, dulunya adalah ekonomi politik gitu. Pada dasarnya kebutuhan dari empire ya, kebutuhan dari kerajaan, kebutuhan negara untuk menghasilkan sekolah-sekolah itu. Dan nggak bisa dipungkiri memang kemajuan yang mereka capai hari ini itu peran universitas itu amat sangat besar gitu ya. Bahkan kalau di kita mungkin masih bisa kelihatan gitu jarak antara universitas dengan pemerintah gitu ya. Ya kadang-kadang berteman, kadang-kadang tidak gitu. Kadang-kadang kerjasama kalau ada proyek gitu. Tapi kalau di sini ya rasanya di sini itu ada Royal Society of bla bla bla, Royal Society of bla bla bla. Misal Royal Society of Biology, Royal Society of Arts, Royal Society of Business and Management, gitu. Royal Society. Jadi kumpulan-kumpulan ilmuwan ini itu ada di bawah naungan royal, gitu, di bawah naungan raja, gitu loh. Diasuh gitulah istilahnya. Jadi bisa dibilang raja itu mengasuh komunitas-komunitas ilmuwan gitu ya. Walaupun makin ke sini ya makin terlihat berjarak gitu ya antara kekuasaan dengan ilmuwan. Tapi pada dasarnya memang dulu eh, basisnya adalah Royal Society gitu ya. Jadi komunitas kerajaan terkait biologi, komunitas kerajaan terkait kimia begitu. Terjun langsung ya di dunia akademik di Inggris gitu Pak. Apa sih Pak yang paling membedakan pendekatan pengajarannya atau budaya akademiknya Pak antara Inggris dan Indonesia? Walaupun sebenarnya kita tahu sih kayak pasti beda banget gitu. Tapi untuk spesifiknya lagi nih Pak. Banyak hal yang cukup berbeda ya, tapi di Indonesia juga kan saya hanya S1 gitu ya, kemudian S2, S3 di sini gitu. Jadi mungkin tidak terlalu komparatif melihatnya gitu. Tapi yang saya lihat di sini adalah pendidikan itu memastikan betul bahwa orang itu studi itu karena dia mau itu. Itu yang terpenting. Tidak dipaksa, tidak terpaksa gitu ya. Nah ini sekali lagi ada narasi sejarah di sini. Orang Inggris dan mungkin juga kebanyakan orang Eropa Barat ya, mereka banyak melakukan penjajahan kemana-mana gitu ya. Kemudian mereka juga di dalam negara mereka itu
bisa dibilang keras, ngatur-ngatur orang gitu kan. Jadi mereka punya sejarah panjang memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, mereka punya sejarah panjang memaksakan kehendak, ngatur-ngatur dan sebagainya. Tapi dari situ mereka jadi belajar, oh ternyata orang itu kalau dipaksa nggak gerak gitu loh. Orang kalau dipaksa ternyata berontak dan sebagainya. Nah dari situ mereka belajar dan akhirnya memperbaiki pendekatan mereka. Sampai-sampai di sini secara bahasa saja orang Inggris itu kalau nyaranin, memberikan saran, misal saya PhD, supervisor saya orang UK asli, itu kalau ngasih saran, ngasih apa, itu kayak lembut banget. Pokoknya jangan sampai terkesan nyuruh gitu loh. Oke. Ya lembut banget. Karena kunci pendidikan itu, kalau kalau saya ngambil ini, approach ini, teori ini, itu harus saya yang mau sebagai murid gitu. Akhirnya makanya nggak makanya di sini saya cukup kaget gitu melihat bagaimana orang itu begitu kuat berlama-lama di dalam perpustakaan, berhari-hari orang belajar di dalam. Saya kaget gitu melihat, ya dulu ya dalam pikiran saya yang sederhana, saya masuk gitu melihat orang badannya bertato gitu, belajar dari pagi sampai maghrib gitu loh, baca buku gitu. Jadi kok bisa begitu? Iya karena memang itu yang dia mau gitu loh. Jadi membangun minat, membangun interest, ya, membangun bagaimana caranya student itu attach sama subjeknya sepenuh hati, gitu. Tidak dipaksakan. Gitu. Itu yang membuat orang jadi akhirnya menghasilkan penelitian yang keren, pemikiran yang cemerlang, gitu. Karena mereka melakukan itu semua dengan hati. Walaupun faktornya banyak gitu ya. Misalnya, kok bisa ada orang tua ngedidik anaknya senang belajar gitu kan. Tadi approach-nya orang tua itu membangun minat gitu kan, difasilitasi, kemudian dibuat untuk tidak ikut salah misalnya. Ya coba aja silahkan gitu, nggak apa-apa dicoba gitu. Itu kan harus orang tuanya at least, asumsi dasar saya adalah orang tuanya at least kan punya kemampuan ekonomi yang cukup gitu. Iya benar. Ya kan? Kalau kalau let's say masih kesusahan secara finansial kan, marah-marah aja jadinya kan gitu. Nah, tapi akarnya juga ujung-ujungnya mungkin ke kolonialisasi gitu loh, bahwa kekayaan yang didapat oleh orang tuanya itu adalah warisan dari kakek-kakeknya yang dulu adalah bagian dari penjajahan dunia. I see. Benar, Pak, setuju sekali. Kita terkena dampak kolonialisasi itu sih, Indonesia. Nah, Pak, tadi kan Bapak ada nyebut ya kalau dosen-dosen di sana tuh lembut-lembut gitu dan tutur katanya baik gitu agar orang tuh nyaman belajarnya. Terus, untuk perekrutan dosen-dosen itu sendiri, Pak, itu gimana sih, Pak, orientasinya, Pak, dan sistemnya? Dan apakah orientasinya itu ke riset kah atau ke sektor industri atau bagaimana, Pak? Jadi itu beragam sekali ya, tergantung universitasnya juga. Di sini tuh ada tadi saya sampaikan di awal universitas yang memang berorientasi pada research, ada universitas yang berorientasi kepada teaching. Ketika universitas yang berorientasi kepada teaching, ketika dia cari dosen, dia akan sebutkan di situ bahwa bobot besar dari tugas dosennya adalah teaching. Risetnya 20%, dia bilang gitu. Tapi kalau di universitas yang tadi Russell Group, itu bobot risetnya besar, 50-60% gitu. Teachingnya bahkan hanya sekitar 40% mungkin begitu. Nah, kemampuan ngajar secara micro teaching tadi ya, bagaimana approach kepada siswa, bagaimana menyiapkan materi dan sebagainya, itu ada sertifikasinya di sini gitu ya. Di Indonesia juga ada kan Serdos begitu mungkin, tapi kita perlu waktu untuk membuat sertifikasi itu dan pelatihan itu efektif gitu ya di dalam proses pembelajaran. Kalau di sini ada, jadi kalau kalian lihat nanti di profil dosen-dosen itu di belakangnya itu ada gelar-gelar mereka yang agak panjang, FHEA misalnya gitu, kayak saya lupa kepanjangannya apa tapi kurang lebih mungkin kayak Associate of Higher Education Teaching dan sebagainya lah gitu. Jadi eh, untuk dapat gelar itu mereka harus pernah punya pengalaman ngajar, kemudian berefleksi
terkait proses pembelajaran mereka, apakah studentnya engage atau tidak, apa yang efektif dan sebagainya gitu. Nah, itu kemudian nanti disubmit gitu refleksinya. Nah, universitas juga memberikan training kepada dosen-dosen itu yang saya beberapa kali juga ikut ya, walaupun saya di sini tidak secara aktif ikut mengajar gitu. Tapi saya ikut beberapa training karena pengen belajar aja di sini yang beda apa gitu. Di universitas memang dosen-dosennya tuh diajak terus untuk upgrade, update pendekatan pedagogi mereka ya. Bagaimana cara ketika oh ya kalau mahasiswa nanya tapi nanyanya kurang nyambung dengan materi, bagaimana kita meresponnya. Nah, hal-hal seperti itu jadi concern di sini gitu. Kemudian bahkan ketika misalnya ngajar 100 mahasiswa di daftar absen itu ada tanda beberapa mahasiswa gitu ya yang kita tahu bahwa dia punya disability misalnya gitu, entah physical disability atau mental disability atau learning difficulties gitu, itu ada catatannya di situ sehingga kita bisa lebih aware dengan anak tersebut. Dia misalnya autistik gitu kan, kan tidak bisa kita memaksakan atau berkata yang kurang ini ya, apa namanya, yang mungkin yang buat orang biasa tidak sensitif, tapi buat sebagian orang mungkin terasa sangat sensitif misalnya. Kalau misalnya di kelas Indonesia sendiri kan itu sebenarnya ada tridharma ya biasanya disebutkan oleh perguruan tinggi. Nah, menurut Bapak dengan penggunaan seperti itu, apakah tidak dapat menghambat atau bagaimana ya? Ya betul. Eh, di sini beda-beda gitu ya, tapi mungkin tergantung universitasnya mungkin ya gitu terkait bobot yang tiga tadi gitu. Eh, s- di kita kalau tidak salah, kalau di tempat saya ya, di Universitas Gunadarma, ya misalnya ketika orang itu mau naik jabatan dari asisten ahli ke lektor gitu, itu porsinya berbeda dengan ketika mau dari lektor ke lektor kepala gitu, Oke, atau dari lektor kepala ke guru besar gitu. Biasanya makin ke atas porsi teachingnya mengecil gitu, oke, porsi teachingnya mengecil gitu, eh, porsi risetnya membesar. Yang belum ada di Indonesia setahu saya adalah tadi kategori teaching university and research university itu belum ada gitu. Mungkin itu hanya jadinya di Indonesia masih jadi kebijakan strategis dari pimpinan universitas. Kita mau jadi research university atau teaching university gitu. Tapi kalau mau dapat ranking bagus secara internasional, diakui di top university, misalnya Times Higher Education gitu ya, atau akreditasi-akreditasi masing-masing jurusan, misalnya kalau di Business School Management itu ada AMBA misalnya gitu kan. Nah, itu harus kuat risetnya sih. Gitu. Harus kuat researchnya. Jadi kalau teachingnya hebat banget, tapi kalau researchnya agak kurang didorong oleh pimpinan universitas, kurang bagus sih rankingnya biasanya. oke. Berarti otomatis kan riset itu yang paling seksi ya untuk di kalangan perguruan tinggi. Semakin ke atas, semakin Mm-mm. risetnya harus tinggi juga. Tapi pada faktanya kan di Indonesia Mm-mm. ternyata riset itu termasuk yang paling rendah di antara di Asia Tenggara lah. Nah, Mm-mm. terus menurut Bapak bagaimana kita bisa menghadapi seperti itu, Pak? Dan apa yang perlu diperbaiki untuk bisa risetnya itu tadi dapat pendanaan yang lebih baik? Ini di luar faktor kesejahteraan dosen ya. Karena kalau faktor kesejahteraan dosen itu jelas mempengaruhi gitu. Karena em, profesor-profesor di sini misalnya tuh gajinya di atas 100 juta gitu kalau dirupiahkan gitu sebulan gitu ya. Nah, jadi ya bisa fokus mereka melakukan penelitian gitu. Nah, sedangkan di Indonesia banyak dosen yang bahkan kemarin ada berita sampai banyak banyak dosen gajinya masih di bawah UMR misalnya begitu. Tapi ya sekali lagi sebenarnya di Indonesia itu dosen itu punya keleluasaan untuk menentukan mau seberapa bagus gaji dia gitu. Dalam arti apa? Ya, kalau hanya pulang pergi mengajar saja ke kelas seperti guru, mohon maaf, ya gajinya ya segaji seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya mau bagus ya
tulis buku, tulis riset yang bagus, dapat dapat grant gitu kan, dapat hibah dan sebagainya. Jadi dosen itu sebenarnya bisa menentukan terkait kualitas dan kuantitas riset di Indonesia tadi. Kita masih belum mampu menghargai riset gitu. Masih belum mampu menghargai riset. Banyak ada beberapa kampus yang kalau dosennya itu publikasi dikasih insentif. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang tidak dikasih insentif gitu. Jadi tidak ada dorongan dosen itu untuk melakukan penelitian. Mereka melakukan penelitian sekadar untuk menggugurkan kewajiban gitu, kewajiban BKD kan, eh, kewajiban semesteran, tapi tidak betul-betul menikmati proses penelitian itu. Di Indonesia yang perlu digencarkan adalah eh, research education ya saya rasa. Jadi masih mungkin terjadi di Indonesia dosen sudah cukup senior, tetapi tidak begitu berpengetahuan dan capable untuk melakukan penelitian yang bagus gitu. Misalnya di dalam pendekatan kualitatif misalnya atau kuantitatif banyak di metodologi mereka itu yang eh, tidak valid gitu ya. Karena kalau saya bilang robust itu ukurannya beda-beda dalam tradisi kuantitatif dan kualitatif gitu. Tapi tidak valid gitu, tidak ada justifikasi ilmiah yang yang bisa membenarkan langkah-langkah proses penelitian mereka. Ketika penelitian seperti itu, maka dikirim ke jurnal-jurnal bereputasi baik, reputasi tinggi bukan baik ya, itu ya tertolak biasanya gitu karena dianggap penelitiannya tidak valid gitu. Datanya juga novelty-nya juga. Jadi research culture itu eh, harus perlu lebih hidup lagi di Indonesia. Dosen-dosen itu perlu lebih sering ngumpul, gathering, ikut pelatihan eh, untuk upgrade kemampuan mereka dalam melakukan penelitian dan publikasi gitu. Sudah mulai sih saya rasa, mungkin Rani dan Alfa juga aware ya, belakangan banyak orang overtraining terkait penelitian online. Gitu. Iya, betul. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih bagus. Amin. Nah, saya juga ada baca, Pak. Ternyata riset di Inggris itu juga 69%-nya didanai oleh sektor swasta. Jadi riset di Inggris itu juga Hmm? tidak hanya didanai oleh pemerintah, tetapi Hmm. juga dari sektor swasta, Pak. Nah, Hmm. Bapak kolaborasi seperti ini apakah bisa diterapkan di Indonesia juga? Dan kalau di Inggris sendiri itu bagaimana sih konsepnya, Pak? Biar bisa berkolaborasi tadi. Di Indonesia kita sudah mulai ya. Saya lupa apa nama programnya di Indonesia itu. Tapi kita ada kata reka-rekanya itu saya lupa. Pernah dengar? Belum, Pak. Enggak ya? Iya. Jadi di Indonesia mulai ada skema seperti ini. Pemerintah itu mau patungan, Oke. asal sektor swasta patungan, gitu. Jadi kita bisa bikin proposal penelitian senilai 2 miliar misalnya gitu. Pemerintah mau ngasih 1 miliar, asal 1 miliar datangnya dari swasta. Jadi berarti kan kita harus punya mitra swasta, gitu. Misal kita punya rekanan, Pak. Kalau yang teknik misalnya ya gampang menggambarkannya nih ya, misalnya dia mau mengembangkan proses produksi gitu, mau modifikasi mesin dan sebagainya gitu. Nah, udah kira dihitunglah kurang lebih untuk kita melakukan riset ini 2 miliar. Dana reka apa ya kalau nggak salah namanya saya lupa. Nah, itu mereka kan patungan gitu. Nah, eh, cuman ya tidak mudah untuk mendapatkan riset itu. Kemarin kolega saya di Gunadarma di teknik komputer dapat eh, dana itu ya dapat Hmm. 2 miliar gitu untuk melakukan penelitian dan saya rasa itu keren sekali gitu ya. Berarti kan industrinya harus aware terkait research gitu loh. Oke, I see. Iya benar-benar sih. Hmm. Industrinya harus aware terkait research gitu. Di Indonesia ya di circle saya saja teman-teman saya yang ada di industri ya mereka nggak mau sebenarnya repot-repot research, mereka tinggal pesan itu ke Tiongkok gitu. Bisa nggak bikin mesin ini begini, 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 begini.
Oh bisa. Dan memang lebih murah gitu loh. Lebih murah, lebih gampang daripada mengembangkan sendiri gitu. Tapi kan yang akhirnya mendapatkan risetnya kan akhir Tiongkok itu kan kita. Masalah pendanaan juga ya ternyata ya. Tadi Bapak ada mention tuh Pak, kalau di Indonesia tuh kurang menghargai riset, terus juga ada apa ya dosen-dosen yang kurang capable lah ketika nggak datanya tidak valid gitu-gitu. Nah, bagaimana sih Pak cara mengubah atau cara membentuk ya mindset berpikir ataupun budaya riset ini entah itu di mahasiswa atau di lingkungan universitinya Pak? Lebih tepatnya ya, Indonesia itu bukan kurang menghargai riset, tapi belum menghargai riset gitu. Jadi ketika kita bicara soal perkembangan Indonesia, penting sekali menggunakan kata belum gitu daripada tidak gitu ya. Karena apa? Karena kita itu bangsa besar yang diriset gitu ya oleh penjajah gitu. Disuruh dari nol lagi gitu. Padahal perkembangan kita sebagai bangsa itu bagus sekali gitu. Ada masa di mana kemajuan kita itu di atas jauh lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Tapi kemudian penjajah datang dan kemudian kita di factory reset gitu kan, dihilangkan identitas kita, kekayaan intelektual kita gitu. Jadi jawaban pertama saya sebenarnya takes time. Jadi kita saya melihat kita nggak berada di jalan yang salah-salah amat gitu. Jadi asal maju terus, kritik terus gitu kan. Salah itu ketika apa namanya ketika kita tidak bisa bersuara, ketika kita tidak bisa mengkritik, ketika kita tidak boleh berpikir itu yang salah jalan gitu. Tapi kalau kita maju terus, kita bisa kritik universitas, oh universitas kurang ini, oh terlalu komersil dan sebagainya. Itu saya rasa itu kita maju gitu di jalan yang benar gitu. Karena membangun peradaban itu tidak sederhana gitu. Ada dialektika di dalamnya, ada perang pemikiran gitu. Dan itu terjadi di semua peradaban. Gitu. Di Tiongkok yang otoriter saja misalnya, dulu otoriter ya, sekarang ya masih, tapi lumayan sudah lebih liberal, let's say, itu ya terjadi dialektika di dalamnya gitu. Bagaimana mereka mengambil keputusan dan sebagainya. Ada musyawarah. Nah, itu kuncinya gitu. Jadi selama kita boleh bermusyawarah sebagai masyarakat, mengkritik, bicara, berpikir itu harusnya kita sudah ada di jalan yang benar gitu. Jadi bagaimana caranya kita perlu memastikan proses pembangunan pendidikan di Indonesia berjalan terus, Alfa, gitu. Bagaimana caranya? Ya kirim anak-anak kita ke universitas gitu kan, sekolahkan anak-anak kita dengan baik, eh, kembangkan teknik kita sejak dari parenting di rumah gitu kan. Gimana caranya tadi kita kita bahas di awal bahwa orang sini senang belajar karena di rumahnya sudah dididik demikian misalnya begitu. Jadi kita perbaiki cara kita untuk didik anak gitu. Kemudian akhirnya anak kita tumbuh besar dan mewarnai masyarakat Indonesia dengan apa yang kita tanamkan ketika masih kecil gitu. Kemudian kita sebagai pelajar, kita juga harus jaga supaya institusi pendidikan itu tidak mengalami mission drift. Apa itu mission drift? Mission drift itu kabur dari misi utamanya gitu. Ngepot gitu ya kalau mobil gitu. Dia mission drift, mereka kabur dari missionnya gitu. Karena institusi pendidikan itu lembaga sosial gitu. Iya, benar-benar. Institusi pendidikan lembaga sosial, maka misinya misi sosial untuk kesejahteraan publik, bukan kesejahteraan owner gitu loh. Ketika ada universitas-universitas, entah negeri, entah swasta, yang kemudian terlalu komersil, gitu kan, dan arah uang yang masuk pun entah kemana, nggak tahu untuk peningkatan kualitas pendidikan atau tidak, nah itu yang harus kita kawal. Jangan sampai datang hari di mana pendidikan di Indonesia akhirnya hanya untuk orang kaya, jangan sampai. Gitu. Jadi kita pastikan pendidikan, proses pembangunan pendidikan jalan terus,
dan memastikan pendidikan tetap inklusif untuk siapapun. Pak, jadi kan untuk membangun pendidikan sendiri itu perlu ada kebijakan yang mendukung. Nah, menurut Bapak, Hmm. satu intervensi kebijakan yang paling mendesak untuk memperbaiki ekosistem pendidikan kita itu apa, Pak, di Indonesia? Saya agak sulit ya menjawab ini gitu, karena approach saya dalam berpikir, dalam dalam penelitian, dalam bermasyarakat itu bottom up gitu. Oke, Jadi saya orang yang percaya bahwa yang bagus, yang kuat itu yang muncul dari bawah, gitu. Ketika dipaksakan dari atas, itu ya biasanya hasilnya tidak sustainable gitu. Ganti menteri, ganti aturan, ganti output, ganti arah, karena yang ada jadi kebingungan kitanya gitu. Jadi agak sulit ya, Rani, saya saya rasa gitu. Karena misalnya kalau tadi saya bilang pendidikan harus murah, apakah pemerintah harus menentukan harga UKT gitu, misalnya SPP semesteran untuk semua universitas? Oh, itu tidak baik juga gitu. iya. Pemerintah terlalu tuh campur tangan sejauh itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Ya sekarang misal kita lagi punya presiden bagus, misal turun tangan, turun tangannya bagus. Tapi kalau kepalang turun tangan besok presidennya yang berkuasa, presiden laknat gitu kan, berarti kan orang laknat yang turun tangan ke kita gitu, gitu. Oke, oke. Jadi eh, saya kurang bisa menjawab kalau bicara bagaimana pemerintah harus berperan. Kita masuk ke ekonomi Islam nih, Pak. Nah, jadi kan saya ekonomi Islam, ekonomi syariah. Tapi ternyata banyak sekali di circle saya, atau bahkan di berita bahkan, Pak, itu menunjukkan terjadi mismatch, Pak. Bahkan ternyata di perbankan syariah sendiri itu tidak semuanya lulusan berlabel syariah. Nah, menurut Bapak, bagaimana sebenarnya prodi ekonomi syariah diarahkan agar akhirnya mereka-mereka lulusan ini bisa langsung terjun ke industri atau keuangan syariah, Pak? Jadi ini problemnya adalah pertama mismatch itu banyak ya di berbagai prodi itu banyak gitu. Dan sebenarnya tidak tidak masalah-masalah amat kalau dalam dalam pandangan pendidikan ya gitu. Karena kan tadi orang kita lihat bahwa orang itu akan hidup sepenuh hati ketika itu yang dia mau gitu. Atau Hmm. dalam banyak bahasa sekarang macam-macam kan ada ikigai dan sebagainya gitu. Tapi sebagai dosen ekonomi syariah ya tentu itu jadi concern saya gitu ya. Concern pertama adalah saya evaluasi diri aja, saya nggak mau nyalahin orang lain. Berarti ah berarti saya itu gagal membangun karakter ekonomi syariah di dalam jiwa mahasiswa saya. Gitu. Saya cuma ngajarin akad-akad cari duit gitu. Saya cuma ngajarin riset, SPSS, presentasi, selesai gitu. Jadi dikira dengan melakukan itu semua tugas saya sudah selesai. Ternyata saya sebagai dosen ekonomi syariah, saya perlu membangun karakter syariah gitu. Jiwa syariah, karakter yang takut kepada Allah, karakter yang begitu tergiur untuk bermanfaat bagi orang banyak gitu kan. Karakter penggerak. Nah, itu yang saya rasa kurang dari pendidikan ekonomi syariah di Indonesia ya. Banyak kampus ekonomi syariah bagus-bagus di Indonesia, pendidikan karakternya kuat, itu saya acungkan jempol sekali gitu. Tapi ada ya yang industri banget gitu loh. Hmm. Jurusan ekonomi syariahnya gitu. Jadi melahirkan pelayan industri bukan pelayan umat gitu. Oke. Satu itu saya rasa ya masalah pembangunan karakter. Yang kedua, sebenarnya salah juga kalau kita memandang bahwa lulusan ekonomi syariah itu harus di lembaga keuangan syariah gitu. Karena ekonomi syariah itu tidak terbatas pada lembaga keuangan syariah.
gitu. Dia pulang ke kampungnya jadi pengusaha, jadi kepala desa, misalnya gitu kan. Kemudian jadi eksportir, jadi apa? Itu saya rasa itu ekonomi syariah gitu loh. Selama memang tidak masuk kepada sektor-sektor yang diharamkan gitu. Ya, yang memang yang kadang-kadang kita sedihkan adalah masuk ke bank syariah enggak, dia malah ke bank konvensional itu memang agak agak menyedihkan. Walaupun saya tetap berusaha untuk respect gitu kan, karena memang di syariah juga di dalam pergulatan persaulinan ekonomi syariah seluruh dunia juga masih ada, bukan masih ada beberapa ulama yang memang tidak merasa begitu problematik bekerja di bank konvensional gitu. Walaupun itu bukan bukan pandangan saya gitu. Tapi kan ketika memandang orang lain di Islam kita disuruh mencari ini ya, mencari uzur gitu. Oh, mungkin pandangannya terkait riba itu berbeda dan sebagainya gitu. Jadi salah juga kalau prodi memaksakan siswanya magangnya harus di lembaga keuangan syariah kan. Kenapa nggak boleh di Telkom? Kenapa nggak boleh di Pertamina misalnya? Karena itu ekonomi syariah loh, gitu loh. Itu juga ekonomi syariah. Jadi jangan sampai kita membatasi yang namanya ekonomi syariah itu hanya bank syariah, pegadaian syariah dan sebagainya gitu. Ekonomi syariah itu lulusan ekonomi syariah itu harus versatile ya, harus harus punya kemampuan adaptif, harus agile dengan tantangan-tantangan ekonomi, tantangan-tantangan bisnis dan bisa bawa nilai-nilai ekonomi syariah di situ. Nah, Pak, tadi kan ada mention tentang ini ya, pembangunan karakter, pendidikan karakter. Terus kalau untuk point of view dari mahasiswanya sendiri, Pak, bagaimana sih cara belajar atau fondasi apa yang harus dibangun dan bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk menghadapi eh, entah itu persaingan global atau menghadapi setelah lulus kuliah gitu-gitu, Pak. Saya sangat menyarankan mahasiswa itu kalau kuliah itu mission driven gitu. Jadi saya kalau di sini ketemu mahasiswa hebat, orang Indo maupun orang Indo bukan orang Indo gitu kan, S1, S2, S3, yang saya lihat dari mereka adalah mereka itu mission driven. Mereka itu didorong oleh misi besar gitu. Pengen apa, pengen apa, pengen apa, pengen menyelesaikan apa, pengen bikin ini, pengen bikin ini. Itu yang selalu saya temukan. Jadi tidak sekadar kuliah itu untuk mencari pekerjaan gitu. Nah, kalau mission driven itu apa namanya? Missionnya itu sudah terbangun, itu akan terbangun resilience dan fokus gitu. Gitu. Karena orang kalau tahu dia mau kemana, dia akan bangun daya tahan, dia akan bangun fokus gitu. Dia akan bisa membedakan mana yang bermanfaat buat masa depan dia, mana yang tidak. Ketika dia harus memutuskan hari ini, oke jam 4, gue ngapain ya? Mau apa nih? Mau scrolling, apa mau baca buku gitu. Itu keputusan itu dia bisa ambil ketika dia punya misi di depannya gitu. Tapi ketika dia tidak tahu mau kemana, maka otak itu akan sibuk mencari leisure, sibuk mencari kenikmatan-kenikmatan jangka pendek gitu. Untuk untuk menutupi kehausan dirinya atas masa depan sebenarnya gitu. Tapi kalau kita punya masa depan sebagai pelajar, mau ke sini, mau bikin ini, mau ini, mau ini, itu biasanya kita lebih mampu mengelola waktu, lebih mampu mengelola diri, mengelola mental health, gitu kan, mengelola kecemasan gitu. Karena kita tahu kita eh, mau kemana. Saya rasa gitu, Alval. Mudah-mudahan jawab. Oke, terakhir deh Pak. Jadi Pak, menurut Bapak dari yang telah Bapak sampaikan dan saran Bapak untuk mahasiswa, ada nggak nih buku yang paling membentuk cara Bapak berpikir dan paling rekomendasikan untuk dibaca oleh mahasiswa Pak? Eh, ini satu buku yang saya baca, ada beberapa buku ya, saya satu dulu nih, yang saya rasa saya baca bolak-balik sampai sekarang tuh saya baca gitu ya. Kalau kalau pengen baca ini ya, itu saya baca masih. Jadi udah 10 tahun mungkin saya baca buku ini. Wow, 15 tahun Oh, mungkin. Eh, itu profilnya Nabi Muhammad by Karen Armstrong.
gitu. Jadi saya baca beberapa sirah Nabi gitu ya. Um, oleh Mubarak Furi lah, oleh siapa dari Syria itu Syekh Buyuti ya. Kemudian ada juga yang ditulis oleh orang Indonesia. Hmm, Saya jujur saja yang paling nikmat saya baca itu adalah Muhammad by Karen Armstrong. Gitu. Kenapa? Karena Karen Armstrong ini sejarawan. Gitu. Dia sejarawan, dia sosiolog, antropolog, gitu. Sehingga seru aja baca em, tulisan baca cerita Nabi tapi dengan gaya tulisan research gitu. Nah, satu. Buku yang kedua masih cerita Nabi gitu ya. Masih cerita Nabi. Muhammad ditulis oleh Martin Links atau Siraj Al-Din. Nah, dia ini profesor ya di Oxford, mualaf gitu. Menulis buku Muhammad itu Martin Link. Dia adalah guru dari Syekh Naqib Al-Atos, ulama Indonesia yang besar di Malaysia, yang akhirnya menjadi ulama besar di Malaysia tapi sempat dulu di beberapa negara. Dan uh, Syekh Naqib Al-Atos ini cukup mempengaruhi banyak pemikiran ekonomi Islam modern di IIUM ya, International Islamic University of Malaysia. Gitu. Nah, jadi dua buku itu yang saya baca bolak-balik gitu. Jadi saya pertama nyebut Karen Armstrong-nya ya. Nggak, kayaknya Karen Armstrong itu nomor dua deh. Yang paling sering saya baca itu yang Martin Links gitu. Dua-duanya ada terjemahan Indonesia dan terjemahannya bagus. Nggak semua buku diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bagus kan ya. Nah, Martin Links itu bagus. Coba kalian baca gitu. Nah, di situ banyak cukup banyak membentuk cara saya berpikir terkait dunia, terkait sejarah, terkait penjajahan, terkait research, terkait science gitu. Mungkin nggak secara langsung ya, tetapi cukup berpengaruh buat saya. Gitu. Kalau yang buku terbaru yang saya rasa berpengaruh itu tulisannya Ali Abdal. Ini ada di sini bukunya. Oh, itu dia. Feel Good Productivity judulnya. Oke. Dari Ali Abdal, Dokter Ali Abdal. Beliau dokter Cambridge, dokter dari orang Pakistan, dokter di Cambridge, sempat praktek jadi dokter di UK, tapi kemudian stop jadi dokter dan memilih untuk jadi entrepreneur. Gitu saya rasa. Terakhir nih Pak, boleh dong Pak kasih motivasi buat Alfa, buat Rani, dan mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan nonton ini, atau siapapun deh Pak yang akan nonton ini. Ya, saya rasa ada Atau Rani di pesan deh sini, Pak. di sini ada Rani, ada Alfa, kemudian ada teman-teman yang nonton podcast ini mungkin nanti setelah diunggah bisa sampai ada di titik ini, itu kan bukan bukan jalan yang biasa ya. Gitu. Kayak di awal saya tadi sudah sebut gitu bahwa dengan kalian membuat inisiasi yang keren ini saja dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang keren itu sudah insya Allah mudah-mudahan itu pertanda bahwa jalan yang sedang Allah bentangkan untuk kalian itu bukan jalan yang biasa, jalan yang istimewa, yang Amin. mudah-mudahan juga dari situ kalian bisa bermanfaat, berdampak untuk orang banyak gitu kan. Termasuk yang nonton nih nanti gitu kan, eh, tiada lain tiada bukan yang menggiring hati sampai mengklik judul ini dan menonton itu kan adalah Allah Ta'ala gitu. Pasti Allah punya rencana baik dari situ insya Allah. Baik, terima kasih ya Pak udah meluangkan waktunya buat Rani, buat Alfa, buat berada di podcast Man Your Money, udah ngasih insight yang luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak ya. Mungkin nanti-nanti kita tetap bisa keep in touch ya Pak. Insya Allah dengan senang hati. Baik, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga kita akan bertemu di podcast edisi selanjutnya. Terima kasih untuk Pak Rizaldi. Terima kasih. See you, Pak.